Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu M. Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik ini selalu mencekam banget ya untuk horornya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on! Jenazah misterius di pemakaman umum. Pak Karim, seorang penjaga TPU di sebuah kampung kecil itu, kini terduduk lemas di pos penjagaan dekat gerbang masuk TPU. Sambil merapikan rerumputan yang sudah ia bersihkan dari makam-makam yang ada di sekitaran TPU, dia duduk sambil berpikir keras atas kondisi keluarganya. Sebagai penjaga makam, dia ditugaskan untuk menyapu dedaunan, membersihkan lumut dari batu nisan, dan membakar sampah yang terkumpul di sana. Namun, penghasilannya selama ini rupanya tidak menutupi kehidupan sehari-hari keluarganya. Apalagi anaknya akan masuk SMA di tahun ini. Mau tak mau, dia harus mencari uang lebih keras untuk biaya masuk SMA anaknya. Pak Karim melamun di tempat itu hingga sore menjelang. Pemakaman yang sunyi dan letaknya di atas bukit memang cocok baginya untuk merenung dan berpikir atas permasalahan yang ia rasakan. Tak terasa, langit mulai berubah warna menjadi jingga, dan bayangan pohon-pohon di sekitar pemakaman kini mulai terlihat meninggi dari arah barat. Pemakaman semakin sepi sekarang. Para peziarah yang mendatangi pemakaman sudah perlahan pulang ke rumah masing-masing. Pak Karim kini sendirian, namun dia tidak takut dengan kondisi pemakaman yang sepi. Dia sudah terbiasa akan hal itu. Saking terbiasanya, dia sudah tahu tempat mana saja yang paling menyeramkan di sana. Bahkan dia sampai tahu ada mitos apa di sana. Matahari yang awalnya berada di balik pegunungan akhirnya mulai tenggelam dengan sempurna. Pemakaman itu kini gelap dan sudah waktunya dia untuk berangkat pulang. Dia menghitung uang yang sudah dia dapatkan dari orang yang menyuruhnya membersihkan makam di hari itu, dan uang itu bisa digunakan untuk keperluan keluarganya yang menunggunya di rumah. Di saat ia tengah menyalakan lampu pos dan lampu jalan di area pemakaman sebelum pulang, tiba-tiba dari arah kampung terlihat seseorang yang berjalan ke arahnya. Pak Karim seketika melihatnya, dan orang itu seketika mempercepat langkahnya ketika melihat Pak Karim berdiri di depan pos pada saat itu. "Pak," katanya sambil berteriak. "Pak, saya butuh bantuan, Pak." Wajah orang itu tampak pucat dan nafasnya terengah-engah. Pak Karim yang nampak tenang seketika mengajaknya untuk duduk di dekat pos dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu hanya menghela nafas singkat. Lalu tak lama ia berkata, "Saya perlu liang lahat, Pak, untuk saudara saya yang meninggal sore ini. Dia kebetulan orang jauh dan kini jenazahnya sedang berada dalam perjalanan. Kemungkinan dia sampai ke sini nanti subuh, sehingga saya ingin Bapak menggali liang lahat itu pada malam ini." Kata-kata itu terdengar wajar, tapi dilihat dari perkataannya seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Karim yang sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut seperti merasakan firasat yang aneh dengan permintaan orang itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, orang tersebut langsung menyodorkan amplop yang cukup tebal ke tangannya. "Ini untuk jasanya, Pak. Saya lebihin uangnya karena saya minta Bapak gali liang lahatnya sekarang. Dan juga saya mohon maaf, Pak, apabila permintaan ini mendadak, karena ini adalah permintaan dari keluarga langsung." Pak Karim seketika memandangi amplop itu. Ya, jumlahnya nampak banyak. Ketika ia melihat isinya sekilas, godaan itu langsung muncul dalam benaknya. Apalagi dengan permasalahan yang sedang dialami sekarang.
Seharusnya uang dari gali makam ini dibagi untuk beberapa orang karena Pak Karim selalu memanggil dua temannya untuk membantu. Namun karena permintaan ini mendadak dan sepertinya kedua temannya ini tidak akan mau apabila harus menggali makam di malam hari, sehingga Pak Karim pun menyetujui atas permintaan orang itu dan menerima uang tersebut untuk digunakan sebagai tambahan biaya masuk sekolah anaknya kelak. Tapi sebelum dia mulai bekerja, rasa penasaran dan perasaan curiga atas orang yang ada di depannya ini nampaknya belum hilang begitu saja. Dia mencoba menggali informasi agar rasa penasarannya menghilang dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang tersebut. "Maaf Pak, sebelum saya mulai gali, kira-kira saudara Bapak itu meninggalnya sakit apa ya Pak?" Tanya Pak Karim padanya. Orang itu hanya menggelengkan kepala. Dia hanya menunduk dan berkata, "Bukan sakit Pak, tapi kecelakaan," jawabnya singkat. Pak Karim mengangguk pelan atas jawaban itu. Semuanya kini nampak masuk akal meskipun agak janggal. Mungkin keluarganya tidak ingin merasakan kesedihan atas apa yang terjadi dengan saudaranya sehingga mereka lebih memilih untuk menguburkannya lebih cepat. Lagi pula, pekerjaan dirinya memang memastikan bahwa makam yang diminta harus siap kapan saja apabila diperlukan karena itu memang tugas pokoknya. Baik Pak, kalau begitu biar saya siapkan malam ini juga," kata Pak Karim sambil mengambil cangkul yang ada di dekatnya. "Pokoknya besok subuh panggil saja kalau butuh bantuan untuk memakamkan jenazahnya Pak. Saya akan menyiapkan semuanya dari mulai penutup makam, bola-bola tanah untuk penyangga kepala pada malam ini agar Bapak tidak perlu lagi membuatnya. Dan lokasinya kemungkinan ada di ujung sana ya Pak, di dekat pohon beringin di tengah-tengah makam." Orang tersebut mengucapkan terima kasih pada Pak Karim karena sudah membantunya. Lalu tak lama kemudian ia pun mulai membalikan badan untuk pulang dan meninggalkan area pemakaman. Langkah kakinya terdengar cepat, seolah-olah dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Ya wajar saja, namanya area pemakaman. Tidak banyak orang seberani Pak Karim untuk berlama-lama berada di sana. Pak Karim hanya berdiri, dia mematung untuk beberapa saat ketika melihat orang itu pergi. Dan ketika orang tersebut menghilang dalam kegelapan, suasana di pemakaman yang tadinya sunyi kini terasa lebih dingin, lebih berat, bahkan lebih mencekam. Pak Karim memegang amplop itu dengan erat. Ada sedikit rasa lega di sana, namun di satu sisi pikirannya berkelana karena mau bagaimanapun dia tidak mengenal orang itu dan permintaannya ini terasa sangat janggal. Di tengah malam yang gelap, akhirnya Pak Karim mulai bekerja. Pada awalnya, dia ingin memanggil teman-temannya agar membantunya, namun karena dia tahu uang itu harus dibagi apabila dia meminta bantuan, sehingga ia lebih memilih untuk melakukannya sendiri. Pak Karim memilih tempat yang sedikit jauh dan terpencil di area pemakaman, menghilangkan kecurigaan dari teman-temannya terhadap makam baru yang sudah ia gali. Dengan lampu senter yang ia bawa dari pos, juga cahaya rembulan yang redup di atas sana, Pak Karim kini berdiri di sebuah tanah yang tertutup rerumputan. Dia menggenggam cangkul di tangannya dengan erat. Lalu dia mulai bekerja sendirian pada malam itu. Suasana di pemakaman pada malam itu sangat menyeramkan. Bekerja sendirian pada malam hari di tengah-tengah area pemakaman membuat dirinya sedikit merinding. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Pak Karim atas tugas yang ia lakukan sekarang. Dia terus saja menggali di tengah-tengah angin yang berembus pelan dari arah pohon beringin yang menusuk ke tulang. Angin tersebut membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang mulai membusuk. Belum lagi bayangan-bayangan pohon yang terkena sinar bulan kini terlihat seperti raksasa yang mengawasi pekerjaan Pak Karim dari kejauhan. Dan hal itu membuatnya sedikit waspada akan pekerjaannya di malam itu. Butuh waktu sedikit lama ketika ia mencangkul makam baru yang ia kerjakan sendirian. Belum lagi dia harus membuat papan untuk menutupi jenazah yang akan dikebumikan dan juga bola-bola tanah untuk mengganjal kepala dari jenazah tersebut. Sehingga tepat jam 1 malam Pak Karim baru selesai melakukan hal itu. Pak Karim berhenti sejenak. Dengan tubuh yang lelah, ia meletakkan cangkulnya di tanah, mengusap keringat di dahinya, dan mencoba menenangkan nafas. Kalau saja ini bukan buat bayaran anak-anak,
untuk masuk sekolah. Gak mungkin mau gali sendirian seperti ini. Akhirnya, Pak Karim mulai beranjak pulang untuk beristirahat setelah selesai menggali makam itu. Pada awalnya, dia ingin menunggu rombongan jenazah itu datang di pos depan, namun karena dia harus pulang dan menyerahkan uang itu untuk keperluan keluarga, sehingga ia memutuskan untuk pulang dan akan kembali ke pemakaman di pagi harinya ketika jenazah itu datang. Di sepanjang perjalanan pulang, dia menoleh beberapa kali ke arah TPU itu, seperti ada sebuah firasat yang salah dengan apa yang ia lakukan. Namun dia hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan pulang ke rumahnya tak jauh dari TPU tersebut. Matahari pagi mulai menyinari kampung dan pemakaman itu. Istri Pak Karim yang tahu bahwa suaminya pulang malam sepertinya tidak membangunkannya, sehingga ia membiarkan suaminya tertidur dengan lelap dan tidak ingin mengganggunya. TPU yang berbentuk bukit menciptakan sebuah kabut tipis yang melayang-layang di antara deretan nisan, membuat suasana di sana sangat sunyi meskipun matahari sudah muncul dan menerangi seluruh pemakaman. Pak Karim terbangun tepat jam 10 pagi. Dia kaget karena matahari sudah tinggi. Bahkan dia menanyakan kepada istrinya kenapa dia tidak membangunkannya. Dia ingat bahwa dia harus membantu pemakaman dari tugas yang ia kerjakan semalam, karena mau bagaimanapun Pak Karim biasa dibayar untuk menggali makam dan membantu memakamkan jenazah. Setelah berbicara kepada istrinya bahwa jenazah yang akan dimakamkan kemungkinan sudah datang dari subuh, sehingga membuat istrinya kebingungan dan langsung membantu Pak Karim agar cepat pergi ke TPU pada saat itu. Aduh, pasti mereka sudah menunggu lama ini, karena mana mau orang-orang kota bantu untuk memakamkan jenazah, kata Pak Karim yang menggerutu sambil membawa cangkul keluar dari rumah. Lagian kenapa sih Pak mereka nggak datang ke rumah? Kan saya mah bisa dibangunin daripada nunggu. Karena nggak mungkin ada warga yang nggak tahu rumah kita kalau mau nyusul ke sini. Pak Karim bergegas ke TPU dengan mulut yang menggerutu sepanjang jalan dengan langkah yang tergesa-gesa. Ia langsung masuk melewati jalan setapak di belakang TPU, sehingga dia tidak memutar melewati pos depan. Jalan tersebut memang bisa tembus langsung ke area makam yang baru saja ia gali, sehingga dia memakai jalan tercepat meskipun jalanan tersebut sempit dan juga licin. Namun ketika dia sampai ke area makam tersebut, Pak Karim tiba-tiba terdiam karena makam yang ia gali semalam kini sudah tertutup dengan rapi. Tanahnya terlihat diratakan. Terlihat ada bekas galian yang dicangkul untuk menutup makam tersebut. Lalu terlihat pula dua batu besar yang menjadi batu nisan di sana, menandakan bahwa jenazah yang diperkirakan datang subuh sudah dimakamkan. Aduh, kayaknya mereka lama nunggu. Jadi kayaknya mereka manggil orang lain ini. Kalau nanti mereka yang gali nggak dibayar dan bilang bayarannya sudah dikasih sama aku, gimana ya alasannya? Mana uangnya sudah dibayarkan ke sekolah lagi, katanya dengan wajah yang mulai berkeringat. Dengan wajah yang sedikit kecewa, Pak Karim seketika memutar tubuh yang menatap ke sekeliling TPU mencari tahu siapa teman yang membantu memakamkan jenazah ini. Seharusnya temannya ini ada di pos atau sedang berkeliaran di sekitaran makam, namun ternyata TPU ini kosong dan sunyi, tidak ada manusia di sana dan hanya ada suara burung-burung kecil yang berkicau dari kejauhan. Pak Karim akhirnya kembali ke pos. Dia akan berusaha untuk jujur apabila ada temannya menagih uang bayaran pemakaman padanya. Bahkan mungkin dia akan meminta maaf apabila uang itu ia pakai untuk keperluan sekolah anaknya yang memang harus segera dibayar. Pak Karim akhirnya menunggu temannya ini di pos depan. Tapi tidak ada seorang temannya pun yang menyusul ke pos pada saat itu, bahkan sampai malam menjelang di area pemakaman tersebut. Sehingga dengan hati yang bimbang, Pak Karim akhirnya beranjak pulang, berharap bahwa temannya ini sudah dibayar oleh mereka dan tidak menagih uang padanya di hari itu. Karena hari sudah mulai gelap, Pak Karim kini mulai meninggalkan area pemakaman. Suasana di hari itu nampak sunyi karena tidak ada satupun peziarah yang datang. Matahari yang sudah turun membuat langit tampak pekat tanpa bintang. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi dirinya yang berjalan di antara pemakaman yang berjejer hingga ke atas bukit.
Pak Karim berjalan melewati jalanan yang biasa ia lewati. Namun entah mengapa ketika ia keluar dari gerbang TPU tersebut, tiba-tiba saja dari sudut matanya dia menangkap sebuah bayangan yang bergerak di antara makam-makam itu. Bayangan itu muncul sekilas seperti melintasi makam yang baru saja ia gali. Pak Karim hanya menghela nafas panjang mencoba menenangkan pikirannya. Dia tahu apabila ada makam baru di TPU, terkadang ada sesuatu yang aneh yang ia lihat dan ia hanya bisa mencoba tenang, tidak menanggapi apa yang terjadi di sana. Pak Karim kembali berjalan melewati gerbang TPU, namun dia melihat kembali bayangan itu. Bahkan sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa bayangan itu melayang melintasi pagar TPU dan menghilang begitu saja. Sosoknya tinggi, berbalut dengan kain putih yang dikenal sebagai pocong kini terlihat dengan jelas olehnya. Pak Karim sadar sosok seperti ini terkadang muncul di area pemakaman, apalagi ketika ada makam baru. Meskipun dia yang sudah terbiasa melihat hal-hal seperti ini, tapi tidak biasanya makhluk seperti itu melintasi pagar TPU dan menghilang begitu saja. Sepertinya ada sesuatu dengan pocong itu, dan Pak Karim hanya menggelengkan kepala mencoba untuk menenangkan diri sejenak, lalu kembali pulang dengan cepat untuk bertemu dengan keluarganya. Pak Karim kembali bekerja seperti biasa di keesokan harinya, menjaga TPU yang menjadi tanggung jawabnya selama ini. Apa yang dia lihat kemarin hanya dianggap sebagai angin lalu olehnya, bahkan setelah beberapa hari dari kejadian tersebut. Akan tetapi mengapa setelah makam baru itu muncul, suasana TPU kini menjadi sepi. Sudah beberapa hari ini tidak ada satupun orang-orang yang datang berziarah ke tempat ini, sehingga Pak Karim tidak ada pemasukan dari membersihkan makam apabila tidak ada orang yang datang berziarah ke makam itu. Suasana TPU itu pun nampak berbeda. Dia seperti tidak mau lagi melewati jalan belakang yang bisa tembus ke rumahnya, seperti ada sesuatu yang menolak tubuhnya untuk melakukan hal itu, sehingga setiap kali pulang dan datang ke TPU, Pak Karim lebih memilih untuk melintasi gerbang depan. Semua keanehan itu terjadi selama beberapa hari. Dia merasakan perbedaannya dengan jelas ketika makam baru itu ada. Hingga di hari kelima, ada sesuatu yang membuat gempar warga kampung, dan hal itu membuat warga kampung menjadi ketakutan. Tepat di depan gerbang TPU ada sebuah rumah sederhana yang bersebelahan dengan kandang kuda yang ia rawat. Pemilik rumah itu bernama Bu Siti dan suaminya Jajang yang merupakan supir delman di pasar yang dekat dengan TPU. Pada malam itu, Bu Siti lupa bahwa ia belum mengangkat jemuran yang ia cuci sedari siang. Udara malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Tidak biasanya suasana malam seperti ini, sehingga ia langsung memakai jaket untuk menghangatkan badan. Baju-baju dan celana anak dan suaminya ia ambil dari jemuran pada malam itu. Matanya sesekali melirik ke arah TPU yang letaknya tepat di sebelah rumah. Dia yang hidup selama puluhan tahun di sana sepertinya sudah terbiasa dengan makam-makam yang berjejer di TPU itu, sehingga ia nampak tidak menghiraukannya dan fokus dengan apa yang ia kerjakan. Namun pada saat ia sedang menggulung spray putih yang ia angkat dari jemuran, tiba-tiba saja dia mendengar suara gemerisik dari arah TPU. Bu Siti seketika menghentikan gerakannya, mencoba mendengar lebih jelas dan melirik ke arah TPU tersebut. Tapi setelah ia mendengarkan dengan seksama, tidak ada apapun di sana. Bu Siti berpikir bahwa itu mungkin adalah suara angin yang meniup dedaunan yang ada di dalam TPU tersebut, sehingga ia pun kembali fokus pada jemurannya. Baru saja ia mengangkat kembali baju di jemuran itu, tiba-tiba saja dia kembali mendengar sesuatu. Bahkan kali ini seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu di dekat gerbang TPU yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Sambil menarik baju dan celana di jemuran itu, dia bergumam secara pelan, "Pak Karim belum pulang gitu ya? Pasti lagi bawa karung rumput yang nutupin makam lagi deh, sampai diseret-seret gitu karungnya," gumam Bu Siti. Ia langsung menoleh ke arah TPU, berharap Pak Karim akan memberikan karung berisi rumput itu untuk pakan kudanya yang berada di sebelah rumah. Namun
Tepat ketika ia menoleh ke arah TPU, tiba-tiba saja darahnya terasa membeku karena ternyata bukan Pak Karim yang dia lihat, namun sosok lain yang membuat tubuhnya seketika tidak bisa lagi bergerak. Tepat di bawah cahaya bulan yang redup, dia melihat sosok tinggi berdiri kaku di depan gerbang. Tubuhnya dibalut kain kafan yang lusuh dan kotor dengan noda merah gelap yang menyelimuti sebagian besar dari kain kafan itu. Kain kafan itu menutupi seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya pun tertutup dengan noda darah merah yang sudah mengering. Pocong, itu pocong, kata Bu Siti dengan nada bergetar. Sosok pocong itu tidak bergerak, namun kehadirannya begitu nyata sehingga tubuh Bu Siti membeku. Pocong itu nampak mendengar perkataan Bu Siti. Seketika pocong itu bergerak dan melirik ke arahnya. Ia melangkah maju perlahan, gerakannya seperti melayang, namun ujung kain kafannya masih menjuntai ke tanah sehingga terdengar seperti sesuatu yang sedang diseret. Pada saat itu terlihat ada tetesan noda darah merah di tanah ketika ia melayang, dan darah tersebut seperti menetes dari tubuhnya. Bu Siti yang tak sanggup lagi berdiri di depan rumahnya seketika langsung menjatuhkan jemurannya di tanah. Ia berlari masuk ke dalam rumah, membanting pintu sehingga menimbulkan suara yang keras. Hal itu tentu saja membuat kaget suami dan anaknya. Mereka pun langsung menghampiri Bu Siti yang terlihat ketakutan di dekat pintu rumah. "Kang, ada pocong di dekat TPU, Kang," kata Bu Siti kepada suaminya dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Suami dan anaknya langsung saling berpandangan. Lalu tak lama kemudian suaminya langsung menyuruh anaknya untuk menjaga ibunya yang ketakutan, dan kemudian ia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Namun tepat ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Sosok pocong yang dilihat oleh Bu Siti menghilang begitu saja. Tidak ada jejak kemunculan dari sosok pocong tersebut. Yang ada hanyalah jejak dari tetesan darah yang mulai mengering ke arah kampung bersamaan dengan jemuran Bu Siti yang kotor akibat dijatuhkan ke tanah olehnya. Pengalaman menyeramkan yang dialami oleh Bu Siti sepertinya menyebar ketika pagi tiba. Ibu-ibu yang berkumpul di salah satu warung di kampung itu menceritakan apa yang terjadi semalam. Dan banyak dari mereka yang tidak percaya dengan cerita Bu Siti karena sudah puluhan tahun mereka tinggal di sana. Tidak ada cerita menyeramkan di TPU tersebut. "Benar, Bu, jangankan saya sendiri, suami dan anak saya juga ketakutan apa yang saya lihat. Bahkan suami saya juga melihat jejak darah dari pemakaman itu, dan itu dari pocong yang kulihat semalam," kata Bu Siti meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat adalah sebuah kenyataan. Bu Nurma yang merupakan pemilik warung kini ikut dalam obrolan sambil memberikan beberapa ikat sayuran ke pembeli. Ia berkata kepada Bu Siti, "Tapi mah Bu, biasanya kalau ada penampakan pocong itu mah karena ada yang baru meninggal. Tapi kan di sini mah nggak ada yang meninggal dan dimakamin di TPU itu. Kalaupun ada pasti para warga pada tahu kan, karena TPU itu khusus untuk warga kampung sini." Warga yang mendengar hal itu mengangguk mendengar perkataan Bu Norma. Namun tetap saja Bu Siti yakin dengan apa yang ia lihat, apalagi dia menceritakan dengan detail bagaimana sosok pocong itu datang dengan kain kafan yang berdarah. Juga dia tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup oleh kain kafan itu sepenuhnya. Di dalam obrolan itu, sebagian ibu-ibu percaya atas apa yang dikatakan oleh Bu Siti. Sebagian lagi mereka merasa ragu karena tidak mungkin ada pocong yang berkeliaran di kampung dari TPU yang letaknya dekat dengan kampung mereka. Obrolan tentang pocong berdarah itu akhirnya mulai menyebar secara perlahan. Untuk beberapa orang yang percaya akan cerita tersebut, mereka mulai menutup pintu dan juga jendela dengan rapat ketika malam tiba. Mereka takut jika pocong yang dilihat oleh Bu Siti muncul di depan rumah mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk menutup rumah mereka dan mengunci semuanya agar mereka aman di dalam rumah. Teror pocong berdarah yang muncul di depan rumah Bu Siti kini membuat kampung tersebut mulai sepi ketika malam, dan hanya terlihat beberapa orang yang berani keluar rumah pada saat itu. Namun beberapa orang di kampung rupanya tidak tahu bahwa kampung mereka diteror oleh pocong berdarah, dan salah satunya adalah Sarman.
Yang baru pulang dari pabrik garmen yang berada di kota, obrolan tentang pocong yang kini beredar di kampung di pagi itu tidak diketahui olehnya karena setiap subuh ia selalu pergi meninggalkan kampung dan bekerja di kota yang jaraknya beberapa jam dari kampungnya. Hari ini Sarman harus lembur, sehingga jam 10 malam ia baru pulang dari bekerja dengan motor tua yang ia bawa. Ia menyusuri jalanan kampung yang gelap gulita, lampu jalan yang minim, serta jalanan yang berbatu membuat dirinya harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Sinar dari lampu motor yang menerangi jalan itu kini menjadi cahaya satu-satunya karena tidak ada lagi cahaya lain yang bisa menerangi jalannya. Sarman yang baru saja masuk ke kampung kini merasa aneh. Kampung yang biasanya ramai dengan warga yang nongkrong di depan pos ronda kini mendadak sepi, bahkan warung Bu Norma tutup lebih awal sehingga tidak ada keramaian di sana. Dia yang awalnya ingin berhenti untuk membeli rokok di warung Bu Norma akhirnya menyalakan sepeda motornya lagi untuk segera pulang ke rumah. Sambil menguap, Sarman fokus dengan jalan yang ada di depannya. Hingga tepat sebelum rumah Bu Siti yang letaknya berada di dekat TPU, tiba-tiba saja dia melihat sesuatu yang berdiri di tengah-tengah jalan. Cahaya lampu motor yang sedikit redup membuat dirinya tidak bisa memastikan siapa yang sedang berdiri di sana, sehingga dia hanya menebak-nebak siapa orang yang berdiri malam-malam di gerbang TPU yang gelap di ujung sana. Siapa tuh? Pak Karim? Ngapain di jam segini? Apa belum pulang dia? Tanyanya dengan nada yang heran. Sarman menghentikan sepeda motornya lalu mendekat lebih jelas pada saat itu dengan lampu motor yang masih menyala. Namun tepat ketika dia bisa melihat sesuatu yang berdiri di sana, tiba-tiba saja tubuhnya mendadak membeku. Sosok yang dia lihat rupanya adalah sosok pocong berdarah yang Bu Siti lihat kemarin malam. Sosok itu berdiri tepat di gerbang TPU, tubuhnya dibalut kain kafan nampak berdarah. Karena darahnya menempel di kain kafan sehingga nampak terlihat lusuh, wajahnya tertutup sepenuhnya oleh kain sehingga Sarman tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. Sosok itu diam dan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di tengah-tengah gerbang TPU tanpa melakukan gerakan apapun. Sarman mencoba berpikir logis. Dia merasa bahwa sosok pocong yang dia lihat ini adalah pekerjaan dari para pemuda kampung yang iseng dan ingin menakut-nakuti para warga yang keluar di malam hari. Akan tetapi tepat ketika ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja pocong itu bergerak. Tubuhnya melayang secara perlahan mendekat ke arahnya dengan mulut yang terbuka di balik kain kafan yang menutupi wajahnya. Tolong! Suaranya itu terdengar sangat lirih, seperti seseorang yang menderita dan ingin dibebaskan dari kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Hal itu tentu saja membuat Sarman ketakutan. Seketika ia membalikan badan. Tak lama ia berlari ke arah motornya dan memacu sepeda motor dengan cepat menjauh dari area pemakaman. Dia memutar arah mencari jalan lain yang bisa membuat dirinya bisa pulang dengan selamat, meskipun dia harus memutar dengan jarak yang lebih jauh. Namun dia tidak peduli karena apa yang ia lihat barusan sangat menyeramkan dan dia tidak ingin dikejar oleh pocong itu. Setelah melihat Sarman pergi bersama motornya dengan tergesa, sosok pocong itu tiba-tiba saja melayang kembali ke udara. Ia bergerak kembali ke arah pemakaman yang ada di belakangnya. Gerakannya nampak tidak wajar. Sosok itu melayang ke arah makam baru yang baru Pak Karim gali belum lama ini. Dan setelah sampai di sana, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Keesokan harinya, warga kampung semakin ramai membicarakan tentang teror pocong berdarah. Para ibu-ibu yang berkumpul di warung terlihat sibuk membicarakan hal tersebut. Apalagi kini sudah 2 orang yang menjadi korban dari kemunculan pocong itu, yaitu Bu Siti dan Sarman yang merupakan warga dari kampung tersebut. Obrolan itu pun menyebar hingga ke kampung-kampung sebelah dan hal itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi mereka yang mendengarnya. Namun ada satu orang yang lebih khawatir dari para warga yang berada di kampung tersebut, yaitu istri dari Pak Karim yang mendengar cerita itu langsung dari Bu Siti di warung Bu Norma.
Wajahnya tampak tegang karena dia tahu bahwa belum lama ini suaminya menggali salah satu makam di TPU itu, dan mungkin saja pocong tersebut adalah jiwa dari orang yang baru saja dikuburkan di sana. Istri Pak Karim langsung bergegas pulang. Di sana, ia bertemu dengan suaminya yang sibuk dengan peralatan kerja yang selalu ia bawa ke TPU. "Pak," teriak istrinya yang berjalan cepat sambil membawa kresek sayuran. Pak Karim melihat istrinya masuk ke halaman depan dengan wajah yang cemas. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan istrinya. "Pak, Bapak tahu nggak? Warga tuh lagi heboh dengan kemunculan pocong berdarah dari TPU," tanyanya dengan nafas terengah-engah. Pak Karim yang memang jarang bersosialisasi dengan warga karena harus menjaga TPU di setiap harinya hanya menggelengkan kepala. Dia seperti tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh istrinya pada saat itu. "Itu, Pak, Bu Siti yang punya kandang kuda. Dia tuh yang lihat pocong dari gerbang TPU. Pocongnya merah, Pak, berlumuran darah. Lalu Sarman juga yang baru pulang dari tempat kerjanya, dia juga ngelihat pocong itu di depan TPU," katanya dengan nada yang cepat. "Apa ini gara-gara makan yang beberapa hari ini Bapak gali ya? Soalnya mah baru kali ini ada teror pocong seperti ini. Ya walaupun dulu mah sempat ada, tapi itu kan cuma di TPU, nggak sampai keluar ke kampung lalu bikin heboh." Pak Karim terdiam kala mendengar perkataan istrinya. Dia tahu bahwa istrinya ini mudah panik, apalagi dengan nada suaranya yang cepat ketika menceritakan hal itu padanya. "Pak," istri Pak Karim memanggil kembali suaminya yang masih terdiam. "Bapak kok diem aja? Memangnya makam yang baru digali itu sebenarnya punya siapa sih, Pak? Kan seharusnya mah Bapak tahu, karena TPU itu mah khusus buat warga kampung sini," kata istrinya dengan nada yang berubah dengan pelan. Pak Karim menghela nafas panjang sebelum ia menjawab pertanyaan istrinya. Setelah berdiam cukup lama, akhirnya ia mulai jujur meskipun hatinya penuh keraguan. "Bu, sebenarnya Bapak juga nggak tahu siapa yang dimakamkan di situ. Pada malam itu, ada orang yang datang lalu meminta Bapak menggali tanah dan langsung membayar uang jasanya di muka. Tapi di sini Pak Karim tertahan sejenak. Ketika Bapak terbangun pagi-paginya, tiba-tiba makam itu sudah tertutup dan sepertinya mereka sudah menurunkan jenazahnya waktu Bapak lagi tidur." Istrinya terdiam dengan mata terbelalak ketika ia mendengar penjelasan Pak Karim. Jadi Bapak nggak tahu siapa yang dimakamin?" Pak Karim menggeleng. "Iya, Bu. Bapak tadinya nyangka kalau itu adalah kerabat dari salah satu warga kampung yang ada di sini. Karena kan TPU itu memang khusus untuk warga kampung. Tadinya kalau Bapak bantu memakamkan jenazah itu, Bapak kan pasti tahu siapa orangnya. Tapi ketika Bapak tahu pemakaman itu udah selesai dilakukan, ya Bapak nggak bisa bikin apa-apa." Istrinya menunduk sejenak. Dia tahu suaminya melakukan itu karena bayaran yang lumayan besar, bahkan uang itu kini sudah habis untuk bayar sekolah anaknya. Akan tetapi yang jadi pertanyaan dirinya sekarang, apa yang harus suaminya lakukan? Apakah dia harus diam hingga teror ini menghilang dengan sendirinya, atau mencari tahu siapakah orang yang dimakamkan di sana? Namun sebelum ia berkata kembali, Pak Karim tiba-tiba berkata, "Bapak akan mencoba mencari tahu siapa dia. Mungkin selain Bapak ada orang lain yang membantu memakamkan jenazah itu. Meskipun kita tidak tahu apakah penampakan itu dari makam yang baru itu, tapi Bapak akan coba bertanggung jawab karena Bapak tidak mau teror itu berkelanjutan." Pak Karim tiba-tiba berdiri sambil membawa pacul dan arit yang selalu dia bawa ketika berjaga di TPU. Dia kembali berkata kepada istrinya, "Yang pasti tutup semua pintu sama jendela ketika malam tiba ya, Bu. Bapak akan berjaga di TPU sampai malam untuk memastikan dari mana pocong itu berasal." Istrinya mengangguk pelan. Dia sebenarnya tidak mau jika suaminya menunggu di TPU hingga malam tiba karena dia juga sebenarnya ketakutan, tapi karena ini adalah tanggung jawabnya, mau tak mau dia harus menyetujui rencana suaminya. "Hati-hati ya, Pak. Jangan ambil resiko. Nanti Ibu anterin makan ke pos pas sore untuk makan malam ya. Semoga aja hal ini gak ada hubungannya dengan makam baru itu, sehingga kita nggak perlu mencari tahu siapa yang dimakamin di sana." Pak Karim mengangguk sambil meninggalkan rumahnya. Dia tahu apa yang dilakukannya dan dia juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi di TPU tersebut, karena baru kali ini ada teror pocong berdarah hingga membuat satu kampung gempar.
Kabar tentang pocong berdarah yang meneror warga kampung membuat warga kini menutup pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat ketika sore menjelang. Tidak ada lagi kehidupan ketika matahari turun dan berganti malam. Semuanya lebih memilih berada di dalam rumah dan menjaga keluarga mereka dari penampakan pocong tersebut. Begitu juga dengan rumah-rumah di sekitaran makam. Mereka tidak berani keluar, sehingga Pak Karim yang menjaga TPU tersebut merasa bahwa area pemakaman ini lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Hanya lampu 5 watt yang menyala di pos jaga dan Pak Karim hanya duduk di pos kecilnya sambil memandangi komplek pemakaman yang begitu sunyi di depannya. Sambil memakan bekal yang diantarkan oleh anaknya di sore hari, dia akhirnya makan dengan kedua mata yang tetap waspada. Mengisi perut adalah yang utama sekarang karena dia harus berjaga semalaman dan mencari tahu dari mana sosok pocong berdarah itu muncul. Setelah selesai makan, ia menyalakan rokok kretek yang dibawa, menghirup rokok itu dalam-dalam sambil berdiri dan melirik ke seluruh area pemakaman yang ada di situ. Pikirnya terus bertanya-tanya, apakah makam baru itulah yang menyebabkan kemunculan pocong berdarah tersebut? Lalu, siapa dia? Kalau misalkan dia bukanlah warga sini, kenapa dia dimakamkan di TPU ini? Kepala Pak Karim kini dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah menghisap satu batang rokok, akhirnya ia mulai meraih senter dan berkeliling TPU. Angin malam berembus lembut. Ketika ia berkeliling, sesekali aroma bunga kamboja tercium dari beberapa makam. TPU itu terasa begitu sepi. Hanya suara jangkrik yang menemani langkahnya. Pada saat itu, Pak Karim berhenti sejenak di dekat makam baru itu. Cahaya senternya menyoroti tanah makam yang sudah mengering. Meski terlihat bekas tanah basah di beberapa tempat, tapi tidak terlihat adanya tanda-tanda keberadaan pocong berdarah itu. Apa benar ya? Pocong berdarah itu dari makam ini, gumam Pak Karim. Dia berdiri cukup lama di sana, menunggu sosok pocong itu muncul dan mencari tahu kenapa sosok itu meneror warga, tapi tak ada apapun di sana. Ia merasa bosan akan hal itu sehingga ia memutuskan untuk kembali melangkah dan memeriksa setiap sudut di pemakaman itu. Hingga lewat tengah malam, Pak Karim tidak menemukan apapun di sana. Semua sudut makam yang gelap sudah ia lewati sehingga ia kembali ke pos jaga, duduk di sana dan menyalakan sebatang rokok lagi sambil menghela nafas panjang. Sepertinya teror pocong berdarah itu tidak akan terjadi pada malam ini. Tubuhnya yang waspada selalu bergerak ketika melihat atau mendengar sesuatu yang aneh di sana. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Pak Karim merasa kantuk. Di tengah-tengah TPU yang sepi itu, dia mencoba bertahan dengan meminum kopi yang hampir habis di sana. Tapi rasa lelah dan juga kantuk perlahan menguasai tubuhnya. Akhirnya dia menyandarkan tubuhnya ke dinding pos, berpikir untuk memejamkan mata sejenak sebelum nantinya dia akan berkeliling kembali. Namun tanpa sadar, dia akhirnya terlelap tidur di tengah-tengah keheningan makam yang mencekam itu. Di dalam tidurnya, Pak Karim merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar pos terasa lebih dingin, bahkan jaket tebal yang ia pakai tidak bisa menahan dinginnya udara tersebut sehingga ia terbangun. Pak Karim membuka mata perlahan dan tepat ketika kedua matanya itu terbuka seutuhnya, tiba-tiba saja jantungnya seolah berhenti berdetak. Astagfirullahaladzim. Tepat di atas wajah Pak Karim terlihat sesosok pocong yang berdiri dengan postur tubuhnya yang membungkuk. Kain kafan yang membalut tubuhnya penuh dengan noda darah yang sudah mengering tapi terlihat dengan jelas. Namun yang paling menyeramkan dari semua itu adalah kepalanya. Ya, karena kepalanya menunduk tepat 1 meter di atas kepala Pak Karim yang baru saja terbangun dari tidurnya. Pak Karim tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu karena wajahnya tertutup oleh kain kafan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Darah segar menetes perlahan dari wajahnya dan jatuh tepat ke sebelah kepala Pak Karim. Aroma anyir langsung memenuhi udara dan hal tersebut membuat Pak Karim merasa mual. Jujur, dia tidak terbiasa dengan situasi ini. Tidak ada penampakan yang begitu jelas dan muncul di atas kepalanya selama ia berjaga di TPU ini seumur hidupnya. Pak Karim ingin sekali berteriak, namun suaranya seolah tertahan di kerongkongan sehingga membuat tubuhnya
kaku dan hanya bisa melotot memandangi makhluk menyeramkan itu dengan kedua mata yang terbuka lebar. Pocong berdarah itu hanya terdiam beberapa detik di atas wajah Pak Karim, lalu secara perlahan ia seperti membuka mulutnya dari balik kain kafan yang menutupi wajahnya. Terdengar suara serak dan parau keluar dari sosok pocong itu. Tolong, tolong. Kata-kata itu terdengar begitu lirik, seperti sebuah bisikan yang membuat kita merinding ketika mendengarnya. Apalagi suara itu seperti sebuah suara dari rasa sakit dan keputusasaan yang terdengar jelas di telinga Pak Karim. Butuh beberapa waktu agar tubuh Pak Karim sadar bahwa dia harus menjauh dari sosok pocong itu. Ketika ia mulai bisa menggerakkan tubuhnya lagi, tubuh Pak Karim langsung terguling dan terjatuh ke lantai. Sedangkan sosok pocong itu tetap diam di tempatnya, tak bergerak sedikit pun. Rasa takut seketika memenuhi tubuhnya. Kepala pocong yang membungkuk itu seketika melirik ke arah Pak Karim lagi. Tak lama kemudian dia membuka mulutnya lagi sambil berkata, "Tolong." Pak Karim mencoba menguasai dirinya. Dia yang sudah lama menjaga di pos terkadang tahu bahwa tidak semua orang yang dimakamkan di sini meninggal dengan sempurna. Ada beberapa yang harus disempurnakan, dan mungkin sosok pocong ini pun sama, ingin disempurnakan jenazahnya. Dengan tubuh yang gemetar, dia mencoba meraih senter yang tergeletak di lantai, lalu mencoba untuk berdiri dan berkomunikasi dengan sosok tersebut. Secara tiba-tiba, sosok pocong itu melayang, menembus dinding pos dan menghilang begitu saja. Pak Karim yang sudah bisa menahan ketakutannya kini mulai bergerak, mencari tahu kemana sosok pocong itu pergi. Dengan langkah yang berat, dia berjalan mengikuti sosok pocong itu, dan ketika ia berhasil mengikutinya, sosok pocong itu berhenti tepat di depan makam baru dengan tubuh dan kepalanya yang terus meneteskan darah segar ke atas makam tersebut. Pak Karim hanya bisa berdiri beberapa meter darinya. Dia tidak berani untuk mendekat, dan pada saat yang bersamaan dia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Karena tepat ketika sosok pocong itu berdiri di depan makam tersebut, dia melihat dari sela-sela tanah gundukan makam seperti ada bau darah segar yang tercium dengan jelas dari dalam makam itu. Dan pada saat yang bersamaan, pocong itu menghilang secara perlahan. Tak terasa, malam yang gelap kini mulai berganti pagi. Pak Karim kini bergegas menuju rumah kepala kampung. Dia melangkahkan kakinya dengan tergesa. Wajahnya tampak kusut dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ya, dia tidak tidur semalaman. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan pocong berdarah yang muncul di TPU semalam. Sesampainya di rumah kepala kampung, Pak Karim langsung mengetuk pintu dengan tangan yang bergetar. Tak lama kemudian, kepala kampung muncul di ambang pintu dengan kain sarung yang melilit tubuhnya, lalu bertanya apa yang terjadi sehingga Pak Karim datang ke rumahnya di pagi buta seperti ini. Kepala kampung itu mencoba menebak-nebak apa yang terjadi. Lalu ia teringat tentang teror pocong yang kini sedang ramai dibicarakan warga, dan sepertinya Pak Karim memiliki info penting yang akan disampaikan padanya. Akhirnya kepala kampung itu mempersilahkan Pak Karim untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Suasana terasa hening sejenak. Ketika Pak Karim mulai berbicara, dia bingung harus memulainya dari mana. Namun setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Pak Karim memulai ceritanya. Dia bercerita sedari awal pertemuannya dengan orang yang meminta untuk menggali tanah dan juga teror pocong itu menyebar. Lalu setelah ia menceritakan semuanya, Pak Karim tertunduk. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya tahu saya salah. Karena bayarannya yang besar dan saya memaksakan diri untuk menggali makam pada malam itu, mungkin hal ini tidak akan terjadi." Kepala kampung itu menghela nafas panjang karena ia mulai tahu sumber dari teror yang membuat geger satu kampung. Dia ingin marah kepada Pak Karim, namun karena dedikasi Pak Karim sebagai penjaga TPU selama puluhan tahun, dia merasa bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. "Baiklah, kalau memang kamu yakin jika teror pocong itu adalah dari makam baru yang kamu gali, maka kita harus mencari tahu siapa yang dimakamkan di sana dan kenapa makam itu menjadi sumber teror bagi warga," kata kepala kampung dengan nada yang pelan.
Jadi kita harus bongkar kembali makam tersebut dan mencari tahu semuanya, karena itu mungkin cara satu-satunya agar teror tidak membuat satu kampung ketakutan lagi. Pak Karim menelan ludah. Ketika ia mendengar hal tersebut, dia hanya diam. Ya Pak, saya akan manggil beberapa warga untuk bantu gali makam itu lagi. Semoga setelah makam itu digali, kita bisa tahu siapa orang yang dimakamkan di sana dan mencari tahu untuk mengakhiri teror tersebut. Matahari yang terik kini menyinari TPU tersebut. Ketika Pak Karim dan beberapa warga mulai menggali makam baru itu, wajah mereka tegang dan penuh tanda tanya. Pak Karim beberapa kali meminta maaf kepada para warga karena ia merasa bersalah atas apa yang terjadi. Gumpalan tanah basah diangkat satu persatu. Semakin dalam mereka menggali, maka semakin berat suasana yang menyelimuti. Tak lama kemudian, sehelai kain kafan muncul di tanah yang sudah mereka gali. Pak Karim berhenti sejenak, menarik nafas panjang sebelum ia melanjutkan dengan hati-hati. Mereka mengangkat tubuh yang terbungkus kain kafan itu dari liang lahat. Kain itu masih terlihat basah oleh noda merah yang mencolok, dan hal itu persis dengan kemunculan sosok pocong yang sudah menggegerkan kampung selama beberapa hari ini. Dengan penuh kehati-hatian, akhirnya mereka mulai membuka lipatan kain kafan itu. Semua orang yang hadir menahan nafas, dan ketika kain kafan itu terbuka sepenuhnya, terungkaplah bahwa di dalamnya adalah tubuh seorang pria yang telanjang, kulitnya pucat dan kebiru-biruan dengan luka-luka menganga di seluruh tubuhnya. Ada banyak bekas tusukan, bahkan luka robek yang mengerikan di area kepala dan juga kakinya. Semua warga kaget dengan apa yang mereka lihat, namun mereka tampak asing dengan wajah dari tubuh itu karena tidak ada satupun yang mengenalnya. Pak Karim menyimpulkan bahwa dia bukanlah warga kampung yang dekat dengan TPU, dan hal itu membuatnya langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala kampung untuk ditindaklanjuti. Kepala kampung yang kaget atas laporan dari Pak Karim akhirnya mulai menghubungi pihak berwajib. Dia yakin bahwa itu bukanlah korban kecelakaan seperti yang Pak Karim ceritakan ketika mulai menggali makam tersebut. Pihak berwajib tiba beberapa jam kemudian dan mulai memeriksa tubuh dari pria tersebut, dan mereka meyakini bahwa tubuh ini adalah korban dari tindak kekerasan dan harus dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Pak Karim pun sempat dibawa untuk memberikan keterangan. Ia lalu menceritakan semua yang ia ketahui tentang makam tersebut, namun dia tidak menceritakan tentang pocong yang beredar di sekitaran kampung karena hal itu akan membuat mereka tidak percaya dengan kesaksiannya. Setelah tubuh itu diangkat dan dibawa oleh pihak berwajib, akhirnya makam itu ditutup kembali. Dan semenjak hari itu, teror pocong berdarah itu menghilang secara perlahan. Selama beberapa minggu, obrolan di kampung berubah dari teror pocong yang menghantui kampung menjadi siapa tubuh dari makam itu. Orang-orang mencoba menghubungkannya antara teror pocong dan cerita Pak Karim, namun semuanya tetap menjadi misteri. Hingga akhirnya ada kabar dari pihak berwajib bahwa pria itu adalah korban pembunuhan. Luka-luka yang ada di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang kemungkinan besar menggunakan benda tajam. Dari sidik jari dan juga data yang ada di database, pihak yang berwajib akhirnya bisa mengungkap identitasnya. Dia adalah seorang pedagang dari luar kota yang hilang beberapa minggu sebelumnya. Pihak berwajib menduga bahwa pelaku pembunuhan itu mencoba untuk menghilangkan jejak dengan menguburkan tubuh pria itu di TPU tempat Pak Karim berjaga. Dan kemunculan pocong itu adalah bentuk jiwanya yang ingin disempurnakan agar tubuhnya digali kembali dari TPU tersebut dan dimakamkan di tempat yang layak. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ini asli nih, horornya dapat banget dan misterinya juga dapat banget kalau menurut saya ya. Bagaimana Pak Karim selaku penjaga atau penggali makam di TPU tempatnya bekerja ini dengan sembrononya nih berani menerima begitu saja uang dari orang yang datang untuk menguburkan jenazah. Karena memang setahu saya ya, apalagi ini TPU-nya ini bukan TPU, sebenarnya lebih ke wakaf ya, tanah wakaf. Jadi hanya untuk warga kampung situ doang, jadi warga luar tuh nggak ada yang boleh. Dan di sini
akibat kesembronoan dari Pak Karim hingga akhirnya timbullah teror itu, bahkan sampai pihak yang berwajib turun tangan. Jadi ya kembali lagi teman-teman ya, masalah ekonomi akhirnya di situ Pak Karim karena terdesak ekonomi, yaudah deh langsung aja deh, karena memang kalau di beberapa pemakaman yang saya tahu ya di Jakarta itu lebih khususnya tetap harus melalui prosedur dulu, melalui izin, dilihat dulu surat kematiannya. Tapi memang untuk sekarang ya, kalau ini kan dia kisahnya mungkin di masa lalu ya, jadinya memang mungkin prosedurnya tidak begitu seketat sekarang. Kalau di Jakarta tuh teman-teman, waduh, itu harus ada surat kematiannya, harus ada izin RT RW dan sekitar, dan harus dilihat dulu keluarganya bener tinggal di situ apa enggak. Jadi memang benar-benar agak sulit teman-teman kalau di Jakarta, dan harganya juga lumayan. Dan overall kisahnya keren banget di sini ya. Bagaimana akibat dari Pak Karim ini teror melanda warga desa, dan sosok yang dikuburkan itu tuh, waduh, itu adalah korban pembunuhan. Jadi ini ngeri banget ya, pembunuhnya ini benar-benar psycho banget ya. Dia datang malam-malam minta digaliin kuburan, ngasih uang lebih, siapa yang gak tergiur. Jadi kalau menurut saya di sini, ketika Pak Karim pulang atau keluar baru dia masuk tuh langsung ditanam. Serem banget ya di sini. Alhamdulillah bisa ketemu dan akhirnya bisa dikebumikan dengan layak ya. Mungkin itu langsung dibungkus aja, langsung ditanam gitu ya. Keren banget, terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga dibantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.